Iya, kita akan lanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca perkataan Daud yang terakhir, 2 Samuel pasal 23, hari ini ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ya, 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isabaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia ada Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ya, dan ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang ke-10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya, jadi kita melihat di sini saudara ada pahlawan-pahlawan Daud. Ayat ini bercerita tentang beberapa tindakan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang khusus dari pasukan Daud, ya, dan kita lihat di sini ada 2 kelompok pasukan elit, ya. Kalau kita melihat di sini bagaimana orang-orang ini dulu mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti ya Daud ketika ada di Gua Adulam. Saudara ingat ya, pada waktu itu Daud ada di Gua Adulam, ada 400 orang. Yang mengikuti dia itu adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dalam tekanan, orang yang dikejar hutang piutang. Tapi pada akhirnya Daud mengubah mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan mereka itu menjadi pasukan elit ya, yang dimiliki oleh Raja Daud. Ya, dan ada 2 kelompok elit dalam pasukan itu, yaitu ke-30 orang dan Triwira ya. Untuk menjadi anggota kelompok semacam itu orang harus menunjukkan keberanian yang tak tertandingi di dalam satu pertempuran dan juga kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Dan Triwira adalah kelompok yang paling elit. Daftar dari ke-30 orang sebenarnya berisi 37 nama. Tetapi daftar itu menyebutkan beberapa prajurit yang diketahui sudah mati ya. Yaitu misalnya juga ada Uria, rupanya anggota-anggota baru yang diangkat untuk menggantikan orang yang gugur di dalam perang. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, ya, mereka ini melakukan sesuatu yang besar, menang dalam pertempuran demi pertempuran, padahal dulu mereka ini adalah orang-orang yang biasa, tetapi Daud ya mengubah mereka ya. Kita percaya sekali saudara, memang seringkali tekanan itu akan membentuk ya orang menjadi orang yang kuat. Orang-orang yang kuat hanya dihasilkan oleh tekanan yang berat. Tidak ada orang kuat dihasilkan dari sesuatu yang mudah. Ya, semakin mahal, semakin ya terbentuk, ya semakin panas pembentukan itu, maka akan semakin mahal harganya dan semakin mulia. Ya, kita lihat emas itu dipanaskan dalam suhu yang begitu tinggi sehingga dia meleleh dan dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni dan hanya tersisa sesuatu yang murni. Itulah emas. Makanya emas itu harganya mahal karena dia dibentuk ya, diproses berlian. Juga sama ya, berlian itu terbentuk ya dengan ratusan tahun pembentukan, bahkan dibakar di dalam nyala api yang begitu panas sehingga menghasilkan sesuatu yang kemilau saudara. Demikian juga dengan pahlawan-pahlawan Daud ini.
Ya, ayat yang ke 13 sekarang. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem dan ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dan pergi ke Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan dilakukan ketiga pahlawan itu. Ya, ingat ya, mereka ini orang-orang yang bersama-sama dengan Daud ketika Daud ada di gua Adulam. Ya, waktu itu Daud sangat kehausan dan Daud berkata di sana, ya, apakah ya dikatakan sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang pasukan orang Filistin itu berkemah di lembah Refaim. Jadi pada waktu itu ya Daud ada di dalam gua Adulam. Ya, dan pasukan orang Filistin itu sedang berkemah menjaga pada waktu itu di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, ya dia ingin minum dari air yang ada di sumur di Betlehem. Ya, dia haus, dia ingin minum air yang ada di Betlehem itu. Dan ada ketiga pahlawan itu, 3 orang menerobos barisan orang Filistin untuk mengambil air dari sumur yang ada di Betlehem itu. Dan mereka berhasil mengalahkan orang Filistin, saudara, hanya untuk mendapatkan air yang ingin diminum oleh Daud. Daud ini berhasil mencetak pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang berani mati, saudara, untuk dirinya. Bahkan ya mereka itu berani mempertaruhkan nyawanya bagi Daud karena mereka tahu Daud orang diurapi Tuhan. Mereka berangkat sekalipun itu mereka harus melewati pasukan orang Filistin. Dan akhirnya mereka membawa air itu kepada Daud tapi Daud tidak mau minum. Daud bilang ini adalah air yang dipersembahkan dengan ya pertaruhan nyawa, darah mereka untuk pergi mengambil menerobos barisan orang Filistin. Daud berkata, aku tidak layak meminumnya dan aku akan persembahkan ini kepada Tuhan menjadi persembahan yang mahal, saudara. Ya, dan luar biasa, saudara. Ya, dikatakan di sana ya Daud mencurahkan air itu sebagai persembahan kurban kepada Allah karena dia begitu terharu oleh pengorbanan yang ditunjukkan oleh orang-orang pahlawannya itu. Dan ketika orang-orang Ibrani mempersembahkan kurban, mereka tidak pernah memakan darahnya. Darah itu melambangkan nyawa dan mereka mencurahkannya di hadapan Allah. Daud tidak mau meminum air tersebut yang melambangkan nyawa prajurit-prajuritnya. Sebaliknya dia malah mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana, ya jauhlah Daud bilang daripadaku untuk berbuat demikian. Bukankah ini adalah darah orang-orang yang telah pergi untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Ayat 18 ada Abisai yaitu adik Yoab, anak Seruya. Dialah kepala 30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsil. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, ya seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah ya
yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia yang paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, ya saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem, sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tokea, Abieser orang Anatot, Mebunai orang Husa, Salmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, ya, dan Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abi Albon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahda orang Saalbon, Yesyen orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahim bin Sarar orang Arharari, Elifelet anak Ahabsai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Paerai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Nahai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang jumlahnya. Ya saudara, kita lihat di sini, ya, Daud berhasil mencetak para pahlawan-pahlawannya ketika dia bersembunyi di Gua Adulam. Mereka itu orang-orang sakit hati, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang bermasalah. Tapi ya, perhatikan saudara, kalau engkau mengikuti pemimpin yang benar, engkau mengikuti pemimpin yang tepat, dan engkau taat dan mengikuti teladan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupmu juga akan diubahkan. Ya, kita lihat orang-orang ini mengikuti Daud bahkan di dalam kesengsaraannya. Kenapa Tuhan memakai mereka menjadi orang-orang pahlawan yang gagah perkasa? Mereka mengikuti Daud bukan ketika Daud hanya ada di istana, tapi ketika Daud ada bersembunyi di tempat, di Gua Adulam, tempat yang penderitaan. Mereka mau membayar harganya dan mereka keluar sebagai orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Jangan benci dengan pergumulan, jangan benci dengan penderitaan, karena hanya orang-orang yang berhasil keluar dari penderitaan dan pergumulan yang hebat, mereka jugalah yang akan menjadi orang-orang hebat. Tidak ada orang hebat yang dihasilkan dari kemudahan. Orang hebat hanya dihasilkan dari pergumulan, tantangan, dan air mata. Semakin besar pergumulanmu, maka semakin besar kemuliaan yang akan engkau terima. Jangan menyerah, tetaplah setia dan pegang janji Tuhan. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami belajar banyak hal dari firman Tuhan. Bagaimana pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu dihasilkan oleh Daud ketika dia dalam kesengsaraan, ketika dia dalam penderitaan, ketika dia bersembunyi di Gua Adulam. Ada orang-orang hebat yang dihasilkan di sana. Kami percaya orang hebat hanya dihasilkan lewat penderitaan dan pergumulan yang hebat. Tidak ada sesuatu yang hebat, yang mulia, yang mahal harganya, yang dihasilkan dengan sesuatu yang murahan. Karena itu ajar kami Tuhan untuk mau membayar harga proses dalam setiap hidup kami, untuk kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kami tahu semakin besar penderitaan kami, semakin besar kemuliaan yang akan kami lihat. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.